Sekarang kita bersama dengan Nasdem. Insya Allah dua partai lainnya akan ikut bersama-sama dengan kita. PKS bersiap, Demokrat bersiap, dan nanti kemudian sama-sama Nasdem, Demokrat, PKS jalan sama-sama. Anies patahkan isu yang mengatakan koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat retak dan tidak solid. Bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan mengklaim bahwa Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Demokrat siap jalan bersama-sama untuk berkoalisi hadapi Pilpres 2024. Hal itu penting lantaran kemenangan eksekutif harus juga sejalan dengan legislatif. Hal itu disampaikan Anies dalam sambutannya di acara Forum Bimbingan Teknis Nasdem DPRD seluruh kabupaten kota di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 November 2022. Sekarang kita bersama Nasdem, insya Allah dua partai lainnya akan bersama-sama kita. PKS bersiap, Demokrat bersiap, dan nanti bersama-sama. Nasdem, Demokrat, PKS jalan bersama-sama, kata Anies. Anies menyebut, misi harus dijalankan secara bersama-sama untuk meraih kemenangan eksekutif sekaligus legislatif. Menurutnya, keduanya harus diraih bersama-sama. Untuk itu, ia pun meminta dukungan ke kader Nasdem untuk sama-sama berjuang raih kemenangan. Menurutnya, perolehan kursi di parlemen pusat dan daerah perlu ditambah. Untuk jalan bareng, misinya harus sama, misinya bersama, dan untuk itu kita harus kejar sama. Semua yang hari ini jadi anggota DPRD, kabupaten, kota, provinsi harus terpilih lagi, dan harus menambah kursinya, bukan semata-mata untuk berkuasa, pungkasnya. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Ahmad Ali. Saya hormati juga Wakil Ketua DPR RI, Bapak Rahmat Gobel, Gubernur ABN, Akademi Bela Negara, Bapak J.K. Manila. Yang saya hormati Ketua DPP Nasdem beserta seluruh jajarannya, Billy Aditya. Yang saya hormati Bu Janet, Koordinator Bidang Ideologi dan Organisasi, Bapak Robert Wow, dan seluruh jajaran DPR RI, dan seluruh anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Kota, fraksi Nasdem se-Indonesia. Tepuk tangan untuk semuanya. Sebuah pagi yang cerah, sebuah hari yang membahagiakan, dan besok 11 tahun itu akan dirayakan. Sebuah perjalanan 11 tahun yang penuh dengan capaian-capaian. Saya masih ingat ketika masa-masa awal menata, menyiapkan naskah yang kemudian kita kenal sebagai Manifesto Restorasi Indonesia. Saya ikut dalam diskusi yang cukup panjang, yang waktu itu gagasan idenya adalah bagaimana kita memastikan bahwa Republik ini berada di dalam rel sesuai dengan janji kemerdekaan. Republik ini tidak didirikan untuk melindungi mayoritas, tidak didirikan untuk melindungi minoritas, tapi didirikan untuk melindungi setiap anak bangsa. Republik ini didirikan bukan untuk sekedar mengejar kesejahteraan, tapi Republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gagasan-gagasan besar itu ditulis, dibahas dalam sebuah keseriusan, dan kita harus berikan apresiasi khusus pada Ketua Umum Bang Surya Paloh yang pada waktu itu memberikan kesempatan pada anak-anak muda untuk berkiprah, memikirkan, dan betul-betul diberi ruang yang sesungguhnya. Peristiwa itu 12 tahun yang lalu. Hari ini kita berkumpul lagi, menengok ke belakang. Ternyata sudah begitu banyak capaian untuk melaksanakan apa yang dicita-citakan. Dan semua yang ada di sini adalah bagian dari pencapaian itu. Tadi sudah diceritakan di berbagai tempat, gagasan, ide, perjuangan. Nah, tadi Kakak Ahmad Ali menceritakan tentang proses yang terjadi di Partai Nasdem. Izinkan saya sampaikan dalam kesempatan ini pertama kali saya bertemu dengan semuanya. Sebelumnya baru ketemu dengan DPP saja, pertama kali ketemu semuanya.
di bulan Juni, tanggalnya 15, pada waktu itu masing-masing DPW menyampaikan aspirasi. Dan ada 32 DPW yang menyampaikan aspirasi mengusulkan nama saya. Izinkan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua yang memberikan kepercayaan. Dan kemudian pada tanggal 3 Oktober kemarin, Ketua Umum Mas Surya Paloh mengambil keputusan. Saya sampaikan pada waktu itu, tanggal 2, tepatnya sekitar jam 3 sore, ngobrol di kantor DPP. Saya sampaikan, Mas Surya dengan rendah hati, bismillah, amanah ini terima, amanah ini ke bawah. Dan seperti yang dikatakan, ini tidak bisa diperjuangkan sendirian. Ini bukan misi satu orang. Ini adalah misi bersama-sama, bukan sekedar untuk Partai Nasdem, tapi untuk bangsa Indonesia, untuk Republik Indonesia. Jadi ketika sekarang kita bertemu sama-sama, kita harus sinkronkan ini. Perbedaan antara sebuah kompetisi sepak bola, kompetisi olahraga dengan kompetisi demokrasi, ada perbedaan yang sangat menyolok. Kalau di dalam kompetisi olahraga, maka kita tetapkan targetnya. Begitu targetnya tercapai, maka pesta dilakukan dan seluruh kegiatan berhenti, selesai. Ini target tercapai. Kegalan dunia, lomba latihan luar biasa, bertanding 90 menit, lalu menang, pialanya dicium, kebanggaan seluruh penonton, dan kita kemudian pulang ke rumah masing-masing. Pekerjaan selesai. Dalam politik sebaliknya, pertama kita tidak bawa target, yang kita bawa adalah misi. Misi itu diemban. Kenapa? Karena misi itu untuk dilaksanakan. Bukan sekedar target yang untuk dicapai, tapi untuk dilaksanakan. Jadi ketika meraih kemenangan bukan pekerjaan selesai. Justru ketika meraih kemenangan, disitulah amanat mulai dilaksanakan. Itulah bedanya antara proses kompetisi olahraga dengan proses kompetisi politik. Dalam kompetisi politik kita tidak bawa target, yang kita bawa itu misi. Dan untuk melaksanakan misi itu, maka kita harus menang. Untuk melaksanakan misi itu kita harus misi itu tidak bisa dilaksanakan kalau kita tidak menang, betul? Karena itulah kita bawa namanya misi. Jadi bukan sekedar target itu untuk diraih, misi itu untuk dilaksanakan. Dan misinya tercatat. Tidak banyak partai politik yang punya satu kalimat yang jelas maknanya. Restorasi Indonesia. Saya langsung paham apa restorasi. Republik ini didirikan dengan gagasan. Tidak banyak republik yang didirikan dengan gagasan. Republik ini dengan gagasan. Dan para pendiri republik itu orang yang memikirkan secara serius. Katakan semua, buka itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Baca itu. Lalu bandingkan dengan yang lain. Mengagumkan di situ saripati dari pergolakan pemikiran perjuangan di dalam penderitaan untuk merdeka yang kemudian mewujud dalam bentuk saripati pikiran yang melampaui batas-batas waktu. Dahsyat. Lihat juga lagu kebangsaan kita. Kakak sekali-sekali nanti kalau Mas Kurik buka lagu kebangsaan beberapa negara tetangga kita, bandingkan syairnya. Beda betul. Tidak ada penyebutan manusia, tidak ada penyebutan satu orang. Yang ada adalah tentang tanah tumpah darah Indonesia. Republik ini didirikan dengan gagasan dan gagasan hebat. Karena itu ketika kita bicara restorasi itu kita membawa kembali kepada misi utama. Kalau sebuah perjalanan nih, contoh kita Pak Ikan Manila, dalam ekspedisi itu seringkali kita sudah berjalan jauh, kita buka kompas untuk apa? Ngecek titik azimut, memastikan kita berada di dalam arah yang benar, betul kan? Harus, kalau tidak kita sesat. Dan itu artinya kita melakukan apa yang disebut dengan restorasi. Jadi yang mau kita bawa sama-sama ke depan adalah bagaimana misi satu kalimat tadi, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa terlaksana. Di mana-mana kita akan menyaksikan itu nanti. Dan ini yang kita ikhtiarkan sama-sama. Indonesia sudah melewati
satu bangsa terjadi tahun 28. Ya Pak, apa yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Tahun 45 kita menjadi satu negara. Satu negara, dunia belum satu negara. Tahun 57 deklarasi Juanda, kita jadi satu teritori. Asalnya antar pulau terpecah belah. Diakui tahun 82. Nah ini satu berikutnya. Satu perekonomian setara harga, di mana saja mendapatkan kesetaraan kesempatan. Ini misi kita yang harus kita laksanakan sama-sama. Yang dari Papua, mana Papua? Mana Papua? Itu Papua. Ya. Sulawesi Utara, mana Sulawesi Utara? Nah, Sulawesi Utara. Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Ini tempat-tempat semua yang secara hitungan kilometer dari Jakarta amat panjang. Tapi mereka tidak boleh merasakan perbedaan harga yang luar biasa dengan Jakarta. Hitungan kilometernya boleh saja jauh. Sejauh-jauhnya hitungan kilometer, mereka adalah saudara sebangsa yang harus merasakan perekonomian yang terintegrasi dengan kita di seluruh Indonesia. Dan ini PR kita sama-sama. Karena itu, menurut saya, kita harus saksikan harga makanan, harga alat-alat, harga material bangunan, bandingkan di seluruh Indonesia. Kita akan merasakan masih ada ketimpangan. Bukan masalah warisan, bukan. Ini adalah PR yang belum selesai. Karena itu kenapa pesan kita adalah continuity and change. Karena kita meneruskan sekaligus melakukan perbaikan. Itu yang kita lakukan sama-sama. Dari di dalam kita melihat misi ini, kita lihat sebagai misi bersama. Apalah artinya kemenangan hanya di eksekutif bila legislatif kita tidak bisa memiliki mitra yang solid. Betul? Apalah artinya kemenangan di legislatif kalau di eksekutif kita tidak pegang tanda tangan. Betul? Dua-duanya